berselasa malam. Bertemu lagi dalam Business Talk, gudangnya memaknai data dan angka ekonomi. Malam ini mari memberi kesempatan pada optimisme ekonomi bermodal data Badan Pusat Statistik. Pekan lalu adalah kabar gembira bagi ekonomi Indonesia yang akhirnya keluar dari belitan resesi. Yap, sudah terkonfirmasi dan sesuai ekspektasi pemerintah, Bank Indonesia, dan banyak institusi keuangan di dalam negeri. Indonesia akhirnya mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif di angka 7,07% pada triwulan 2 2021. Selamat Indonesia. Ekonomi sudah oke nih. Bagaimana dengan kesehatan kita? Apakah oke-oke juga? Akhir Mei sampai Juni-Juli adalah puncak-puncak angka tertinggi penularan COVID-19. Lihat grafiknya. Menggunung kan? Pembatasan aktivitas masyarakat langsung digebar. Tak tanggung-tanggung, se-Jawa Bali yang ekonominya berkontribusi besar pada nasional. Banyak yang teriak tersiksa dengan PPKM, tetapi kembali lihat grafiknya. Setidaknya ikhtiar bersama ini mulai memberikan hasil. Ingat kan saat Business Talk melaporkan bad occupancy rate BOR saat itu angkanya di atas 90%, bahkan ada yang di atas 100%. Nah, tetapi mari memetik hasil PPKM. Jawa Barat BOR bulan lalu adalah 91%. Sekarang sudah di angka 42%. DKI Jakarta juga menggambarkan kondisi sedikit menenangkan ini. BOR turun ke 42%. Selamat dan terus semangat, karena lengah adalah nila setitik yang bisa merusak susu sebelanga. Yuk, bisa yuk. Prokes, 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 alias protokol kesehatan. Apa sih yang penting untuk memerangi pandemi selain protokol kesehatan? Vaksin, harga mutlak. Proses vaksinasi terus digeber oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Lobi-lobi pengadaan vaksin terus dilakukan siang malam. Hasilnya, lihat angka ini. Vaksinasi dosis pertama sudah di atas 50 juta orang. Dan yang sudah sampai dosis kedua sudah di atas 24 juta penduduk. Targetnya masih berat sih, 208 juta orang lebih. Tapi yuk jangan pesimis terus, optimis. Yang belum vaksin, cepat cari tahu ke layanan kesehatan. Karena vaksin ini gratis, negara yang membiayai. Masa sulit sudah kita lewati 1,5 tahun ini. Yuk, bareng-bareng bekerja sama. Karena ekonomi hanya bisa jalan jika manusianya sehat, taat protokol kesehatan. Rakyat sehat, ekonomi kuat. Business Talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Saya, my sister, Tarigan. Ya, selamat berselasa malam. Kita bertemu lagi di Business Talk dan saya akan menyapa narasumber pertama kita, ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selamat malam, Pak Erlangga. Selamat malam. Selamat, my sister Tarigan. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, Bapak Darmawan Junaidi, Pak DJ. Dan juga nanti akan ada wartawan senior kontan Cipta Wahyana. Pertanyaan pertama saya ke Pak Menko. Pak Menko, kita berhasil keluar dari resesi. Nah, kemudian seoptimis apa pemerintah mampu mempertahankan momen pertumbuhan ini di kuartal ketiga maupun sampai akhir tahun nanti? Ya, pertama tentu pemerintah bersyukur di kuartal pertama pertumbuhan kita 7,07. Hingga secara teknis ini kita keluar dari resesi, dan ini kita juga menyadari bahwa ini akibat daripada penurunan kasus di kuartal kedua. Sekali lagi kita bicara kuartal kedua, April, Mei, dan Juni, di mana kasus itu pada waktu itu bisa ditekan di angka sekitar 100.000 kasus aktif. Nah, pada saat kasusnya naik di atas 500.000 di kuartal ketiga, maka kita menerapkan PPKM pertama darurat, kemudian level 4. Nah, terus kita tekan, kita ingat pada waktu itu hampir rumah sakit, contohnya Persahabatan, pada waktu itu bisa mencapai 100%, tapi per hari ini sudah 40%. Hingga sebetulnya sudah ada penurunan kasus, demikian pula di rumah sakit Kemayoran, RSTC. Nah, tentu dengan situasi seperti ini kemarin dirumuskan
bahwa di Jawa Bali diperpanjang 1 minggu dan ada pembukaan yang sifatnya prototipe dengan persyaratan sudah divaksin. Nah, tentu kita sadari bahwa ekonomi itu sangat berbanding lurus dengan mobilitas. Jadi pada saat mobilitasnya direm, tentu perekonomian ini menjadi terbatas. Namun kita dalam kebijakan ini kita mendorong di kuartal ketiga engine ekspor tetap berjalan. Kemudian yang kedua adalah engine daripada investasi dengan dilaksanakan dan di-launching oleh Bapak Presiden OSS kemarin. Itu diharapkan ini akan mempermudah ease of doing business. Kemudian engine berikut adalah government spending ataupun belanja pemerintah yang selama ini terus menjadi motor daripada perekonomian nasional. Nah, kemudian engine yang keempat mengenai konsumsi diharapkan dengan perlindungan sosial ini masih bisa terjaga. Dan dengan adanya perbaikan terkait dengan kesehatan ini, diharapkan kuartal keempat kita bisa naikkan kembali dan kita alhamdulillah punya tabungan atau celengan yang 7%. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa ini kita bisa terus dorong, walaupun kita tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Sehingga sektor kesehatan ini memang program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID, anggaran terbesarnya itu ada di sektor kesehatan, 214,94 triliun, dan ini realisasinya 65,55 triliun. Sehingga ini seluruhnya tetap kita harus gunakan, baik untuk di Jawa maupun di luar Jawa. Oke, Pak Menko tadi menyebutkan bahwa optimis kuartal 4 pertumbuhan ekonomi bisa kembali naik. Artinya di sini pemerintah juga sudah meramalkan kuartal 3 akan terjadi penurunan ekonomi gitu ya Pak. Berapa di kuartal 4 nanti kira-kira ekonomi bisa naik? Kita lihat kalau di basisnya tahun lalu itu di kuartal ketiga sudah 2.720 triliun. Dan kita kemarin di kuartal kedua juga sudah 2.772 triliun, 83. Sehingga dengan basis tinggi ini kita perkirakan di kuartal ketiga kita akan ada penurunan. Namun kita bisa kembalikan di kuartal keempat, walaupun kita yakin bahwa kuartal ketiga masih positif. Dan di kuartal keempat diperkirakan antara 3,7 sampai dengan 4,5%. Namun kembali lagi 3,7 sampai 4,5% sangat tergantung kepada penanganan COVID dan kedisiplinan masyarakat. Karena ini masyarakat perannya menjadi sangat penting. Oke, nah tadi Pak Menko sempat menyinggung soal tetap mempertahankan kinerja dari ekspor. Cuman kan kalau kita lihat sekarang itu faktor eksternal seperti varian Delta bahkan sudah sampai ke negara mitra dagang kita yang terbesar juga salah satu yakni Tiongkok. Apa kira-kira langkah antisipasi atau mungkin langkah luar biasa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot ekspor di tengah penularan Delta ini? Kita lihat beberapa negara mitra kita termasuk Amerika, Jepang, Singapura itu sudah ekonominya sudah membaik semua, sehingga tentu kita lihat global demand itu sudah ada dan tentu kita lihat dari angka import kita juga meningkat dan angka import itu akibat dari import bahan baku dan import barang modal, sehingga tentu walaupun terjadi kenaikan varian Delta, namun kami masih percaya bahwa engine manufaktur kita masih tetap jalan. Tapi ngomong-ngomong soal data tadi Pak Menko, memang kalau dilihat nilai ekspor semester pertama kan naik 31,78%. Ini kabar yang sangat baik. Tetapi indeks manufaktur Indonesia jatuh dari 53,5% ke 40,1% di akhir Juni. Nah ini bagaimana kita menjaga momentum ini secara realnya? Indeks itu kan persepsi, Purchase Manager Index. Jadi persepsi para manajer terhadap perekonomian. Sehingga tentu dengan adanya persepsi dan kegiatan yang sudah kita berikan bahwa yang untuk ekspor bisa 100% beroperasi dengan prokes dan apabila ditemukan klaster dia akan di shutdown 5 hari. Diharapkan seluruh pabrik itu akan menjalankan best practice termasuk pada karyawannya. Jadi untuk mencegah karyawan yang positif ataupun mempunyai gejala untuk tidak masuk ke pabrik.
Oke, baik. Itu langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dan mendorong untuk para industri juga melakukan hal tersebut. Nah, Pak, ini ngomongin soal pertumbuhan ekonomi ini kan paling besar masih dari Pulau Jawa gitu ya, 57,92%. Tetapi ini PPKM diperpanjang. Tadi Pak Menko memang sudah menjelaskan di kuartal ketiga mungkin ekonomi kita akan kembali turun. Tetapi bagaimana menjaga agar kontraksinya tidak terlalu dalam? Ya, balik lagi. Jadi kita punya 4 engine. Jadi yang engine ekspor kita tetap kita jaga. Kemudian engine daripada government spending kita tetap jaga. Engine daripada investasi kita berikan keyakinan bahwa iklim investasi dengan sudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan sudah di launchingnya online single submission. Ini akan memberikan confidence yang lebih tinggi. Kita bisa lihat juga di pasar modal dan terkait dengan rupiah yang relatif seluruhnya stabil. Nah, kemudian tentu kita lihat harga komoditas sedang super cycle. Jadi sedang cycle-nya sedang baik. Kita bisa bicara masalah kelapa sawit, kita bicara karet, kita bicara batu bara, kita bicara logam, nikel, bahkan copper and gold. Sehingga itu yang merepresentasi pertumbuhan di region, misalnya di Sumatera bicara sawit, karet, kemudian bahkan di sana minyak pun harganya sudah membaik, kemudian Kalimantan bicara sawit, karet, batu bara, kita bicara Sulawesi, nikel dan turunannya, kita bicara di Papua, copper and gold, sehingga basis itu naik semua, sedangkan basis manufaktur kita bicara Jawa. Oke, baik. Ini artinya nanti yang sudah dilihat juga bahwa soal Progro dan Propur sudah ditempuh oleh pemerintah, tetapi bagaimana memastikan bahwa semua langkah kita juga pro health, nanti akan dijawab sama Pak Menko. Jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali.